Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bil khair alhamdulillah. Mata'ana Allah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih berkah dari Allah dari kajian kita pada sore hari ini, mari kita mulai dengan mengucap Alhamdulillah, sebagai puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat kembali bertemu di tempat yang baik ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, abnai wa auladi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita bicara masalah syarat apa? Syarat sah atau syarat wajib? Syarat wajib. Kemarin ada berapa? Ada 5. Dan yang dimaksud dengan syarat wajib itu adalah apabila 1 dari 5 itu tak terpenuhi, berarti orang itu belum dikenakan kewajiban. Orang itu tidak dikenakan kewajiban. Contoh pada nomor 5, syarat wajib itu, syarat wajib sholat adalah seorang perempuan itu tidak sedang haid maupun nifas. Artinya, kalau seorang perempuan datang bulan atau dia selepas melahirkan, maka ketika dia tidak sholat memang tidak wajib. Ketika tidak sholat, memang sholat itu tidak diwajibkan atas mereka. Bahkan sebaliknya, kalau tetap memaksakan sholat, maka mereka berdosa. Nah, cuman karena kita berbicara tentang kriteria di mana seseorang itu terkena kewajiban sholat, maka kita tidak membicarakan apabila ia sholat kong tetap berdosa kada. Kita tidak membicarakan hal tersebut. Kita hanya membicarakan syarat-syarat wajib. Pengertiannya, bila tidak terpenuhi berarti dia tidak dan belum dikenakan kewajiban sholat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syurutus sihhatiha. Ketika seseorang itu memenuhi persyaratan sehingga dia diwajibkan mengerjakan sholat, lalu dia sholat, ada syarat-syarat berikut yang harus dia perhatikan agar sholat yang dia lakukan sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu membuat seseorang, kalau dalam bahasa usul fikihnya, min ahliyatil wujub. Artinya orang itu terkena pasal tidak boleh meninggalkan. Nah, lalu dia karena sadar dia tidak boleh meninggalkan, maka dari itu lalu dia mengerjakan. Sekarang untuk mengerjakan sholat pun ada ketentuan yang bila mana tidak terpenuhi, sholatnya menjadi tidak sah. Padahal dia sudah termasuk orang yang wajib sholat, lalu kemudian sholat, tapi lantaran mengerjakan sholat tidak terpenuhi syarat-syarat sah, maka sholat yang dia kerjakan sama dengan tidak sah. Konsekuensinya, kalau tidak sah, berarti hukumnya sama dengan belum mengerjakan. Sementara dia kan orang yang wajib mengerjakan, berarti dia mesti mengulang.
sampai betul-betul terpenuhi syarat-syarat yang menjadikan sholatnya itu sah, maka dia tidak dituntut lagi mengulangi karena sudah dianggap telah melaksanakan kewajiban. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu memasukkan seseorang tergolong kada boleh meninggalkan. Lalu karena dia termasuk orang yang kada boleh meninggalkan, ia pun mengerjakan. Tapi ketika mengerjakan, dia harus mengetahui dan paham agar yang dia kerjakan itu sah, maka harus tahu syarat-syarat sah. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadatsil asghar wa minal hadatsil akbar, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Orang dinyatakan tidak suci dari hadas kecil ketika tidak ada wudu atau tidak ada pengganti wudu, maka statusnya tidak suci berhadas kecil. Demikian juga suci dari najis baik di pakaian, badan maupun tempat. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci pakaian, suci tempat, dan suci badan. Apabila orang sholat kada berwudu, maka sholatnya tidak sah. Atau dia sholat berwudu tapi janabah hadas besar, maka sholatnya tidak sah. Atau dia suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, tapi sholat menggunakan pakaian yang mengandung najis, atau di tubuhnya bagian luar terdapat najis, atau di tempat dia berdiri melaksanakan sholat terdapat najis, maka biar berwudu, biar suci dari hadas besar dan hadas kecil, tapi pakaiannya atau tubuhnya, kalau tubuh itu maksudnya tubuh bagian luar, atau tempat dia berdiri ternyata ada najis, maka sholatnya pun juga tidak sah. Kenapa? Tubuh yang dimaksud itu hanya bagian luar, sebab bagian dalam itu seberataan kita berisi najis. Dalam parut kita ada kotoran. Jadi yang dimaksud tubuh itu disyaratkan agar sah sholatnya suci, maka maksudnya adalah tubuh bagian luar. Nah, itu yang pertama. Jadi suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis baik di pakaian, badan maupun tempat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang kedua, sitrul aurah, aurat tertutup. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Dari mulai mana sampai ke mana aurat laki-laki? Pusatnya termasuk enggak? Secara harfiah pusat dan lutut tidak termasuk, tapi ketika kita berbicara kaidah fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebenarnya aurat itu adalah ma baina surrati war rakbah. Ma baina, bagian yang terdapat di antara surah pusat, war rukbah dan lutut. Kalau kita memaham zahir hadis tersebut, berarti lintuhud dan pusat tidak termasuk kalau kita memahami secara zahir hadis. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa nang pas limbah lintuhud itu kada terbuka saat kita duduk? Bagaimana kita bisa memastikan tanpa menutup lintuhud?
Demikian juga pusat. Terlebih kalau pakai celana panjang apalagi jeans. Jadi secara harfiah hadis itu tidak memasukkan lutut dan pusat bagian dari aurat. Akan tetapi kaidah fikih mengatakan sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna tanpa sesuatu yang sebenarnya tidak masuk diwajibkan, tapi itu sangat menentukan sekali. Sempurnanya yang wajib, maka penyempurna wajib ini pun juga menjadi bagian yang diwajibkan. Jadi kalau orang nanya apa dalilnya aurat laki-laki bagian antara lutut dan pusat, kita bisa menyebutkan hadis ma baina surrati war rukbah. Tapi kenapa pulang? Ulama-ulama fikih mereka menambahkan dan pusat wajib ditutup, lintuhut wajib ditutup. Apa dalilnya? Dalilnya bukan hadis, tapi dalilnya adalah kaidah fikih. Contoh, kalau dalam usul fikih juga disebut dengan dilalatul iqtida. Tidak disebutkan, tapi tak mungkin tanpa melibatkan yang tidak disebutkan. Contoh dalam Al-Quran, was'alil qaryah. Apa terjemahnya? Takuni kampung situ. Memang kampung bisa dipanderi. Maksudnya was'al ahlal qaryah. Kalimat ahlun itu tidak disebutkan dalam ayat. Ayat Al-Quran yang mengatakan was'alil qaryah. Takuni kampung sana. Mun kadang menakuni urangnya, bisalah kampung bepander. Secara logika seperti itu, maka lahirlah kaidah dilalatul iqtida atau ma yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Jadi kalau orang mengatakan, orang bertakun, apa dalilnya lintuhut wajib ditutup saat sholat? Apa dalilnya pusat wajib ditutup saat sholat? Kalau kita menjawab, karena ada hadis ma baina surah wa rukbah, berarti kita keliru dalam penempatannya. Hadis itu jelas ma baina, bagian di antara. Negara di antara berarti kan sebelum sesudahnya tidak masuk. Tapi kenapa ulama fikih menjadikan bagian dari aurat yang mesti ditutup? Karena tanpa menutup pusat, tanpa menutup lintuhut, kita kada kau menjamin bahwa nang imbah lintuhut itu kada terbuka pada saat kita duduk antara dua sujud. Kan tertarik selawar itu. Apalagi betapih anduk. Itu kita bicara dari aspek hukum. Tapi kemarin sudah ditanya, kenapa orang sholat betapihan anduk? Ya sejauh auratnya tertutup sebenarnya secara hukum sah. Tapi kita tidak hanya cukup sekedar hukum, kita perlu adab, etika. Nah, itu yang kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat melalui arah terdekat. Kenapa ada tambahan melalui arah terdekat? Ada yang bisa jawab? Menghadap kiblat melalui arah yang terdekat. Rasanya sudah kita bahas. Lawas. Karena bumi ini segi empat kayak tahu atau bulat kayak bola? Bulat kayak bola. Kita menghadap ke sana terus sampai juga menghadap ke sana apa? Sampai juga kalau cuma terjauh. Nah, makanya kalimatnya istiqbal. Ada kalimat istiqbal, istif'al. Andai kata iqbalul qiblah cuman sekedar menghadap, maka mungkin ada orang yang kemudian memahami kita kan sah sholat menghadap ke sana. Tapi ulama kita telah memilih kalimat yang cukup hati-hati sehingga kalimat yang mereka gunakan bukan iqbalul qiblati tapi istiqbalul qiblah. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan lit talab.
mengandung makna arah kiblat yang terdekat. Kesana kita ngaran bumi bulat sampai juanya istilah bola tuh. Titiki di satu sisi, kelilingi ke sini tetamu juga kok. Nah, tapi karena kalimatnya istiqbalul qiblah berarti arah kiblat dengan jarak terdekat. Terbukti pada saat orang sholat di dalam Masjidil Haram. Nang di sini arahnya ke sana, nang di sana kiblatnya ke sini, nang di situ kiblatnya ke sini, nang di sini kiblatnya ke sana, Ka'bahnya di tengah. Kalau kita angkat umpama Ka'bahnya, berarti sikung arah utara, sikung arah selatan, sikung arah barat, sikung arah timur. Andai kita angkat kiblat Ka'bahnya, jadi istiqbalul qiblah. Dalilnya pian hafal berataan. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Karena masih surah Al-Baqarah. Nah, kemudian ada berapa tadi? Suci, kemudian nutup aurat, berikutnya menghadap kiblat. Dalam kitab Minhajul Muslim itu cuma disebutkan ada 3. Kalau dalam kitab lain lebih dari 3, ada 5. Ada 5. Tapi yang 5 itu 4 yang menjadi kesepakatan para ulama. Apa tambahannya? Suci, kemudian nutup aurat, berikutnya apa tadi? Menghadap kiblat. Apa tambahannya? Menunjuk, itu masuk menghadap kiblat sudah. Apa? Saat ini sholat subuh sah kada? Kenapa kada sah? Masuk waktunya. Tambahannya sebuting. Jadi masuk waktu. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim hanya disebutkan ada 3. Tambahannya masuk waktu. Nah, kemudian kita masuk kepada rukun sholat dan sunnah sholat. Kita mulai dari rukun. Apa maksud rukun? Ini kita mesti harus bisa memilah. Nang kita gawi ini bagian daripada rukun, sedangkan yang ini masuk kategori sunnah. Sunnah di dalam sholat. Bedanya apa? Kalau rukun itu kada boleh salah, kada boleh ditinggal. Tapi kalau sunnah, tertinggal atau salah, sholatnya tetap sah. Tapi kalau rukun, bila tertinggal atau salah, sholatnya tidak sah. Itu rukun. Nah, sekarang dulu waktu kali pertama kita memulai kajian fikih, apa beda syarat dan beda rukun antara syarat dan rukun? Tadi kan ada syarat wajib, ada syarat sah, kemudian ada rukun. Perbedaannya antara rukun dan syarat, syarat itu sebelum pelaksanaan, sedangkan rukun udah menjadi bagian dari pelaksanaan. Nah, kayak kita wudu itu belum terhitung sholat lagi. Atau seperti kita bersuci dari najis, umpama ada baju kita yang terkena najis, kan saat itu belum sholat lagi. Tapi bilanya kita abaikan sholat dengan kondisi seperti itu, maka sholatnya tidak sah.
Sedangkan rukun itu udah masuk bagian dari sholat. Rukun sholat itu udah masuk bagian dari sholat. Tapi persamaannya, bilanya diabaikan, tak salah, sholatnya tidak sah. Itu persamaan syarat dan rukun. Bila diabaikan menyebabkan tidak sah. Perbedaannya, syarat itu sebelum memulai perbuatan, sedangkan rukun sudah menjadi bagian dari perbuatan. Contoh, kalau syarat tadi kan berwudu, sedangkan rukun adalah seperti membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan udah masuk di dalam sholat. Seperti melakukan ruku, seperti melakukan sujud, itu kan sudah menjadi bagian dari sholat. Sehingga dari perbedaan itu, kalau orang sholat tanpa wudu kada sah, karena tertinggal syarat. Kalau orang sholat tanpa ruku dan sujud pun juga tidak sah, karena tertinggal rukun. Jadi sama-sama bilanya ditinggal, sama-sama kada sah. Itu persamaannya. Tapi perbedaannya, syarat itu belum menjadi bagian dari sholat, sedangkan rukun itu udah menjadi bagian dari sholat. Itu beda rukun dan syarat sholat. Nah, jadi rukun sholat itu maksudnya bila salah atau ditinggalkan, akibatnya sholatnya tidak sah. Sedangkan sunnah-sunnah sholat, bila nyata salah atau ditinggalkan, sholatnya tetap sah, cuma nilainya tidak maksimal. Itu beda rukun dan sunnah di dalam sholat. Apa saja rukun-rukun sholat? Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, kalau itu sholat fardu. Jadi berdiri bagi yang mampu jika itu sholat fardu. Kenapa ada tambahan jika itu sholat fardu? Karena kalau sholat sunnah, bagi yang mampu berdiri boleh mengerjakannya dalam posisi duduk. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, bagi yang mampu berdiri, maka rukun pertamanya adalah berdiri. Kalau dia lakukan sholat dalam kondisi duduk padahal dia mampu berdiri, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Nah, tadi kita singgung itu sholat fardu saja. Kalau sholat sunnah, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat tarawih, orangnya sanggupnya berdiri tapi dikerjakannya berduduk, itu tetap sah. Akan tetapi, nah ada tetapinya, bila ia mampu berdiri lalu dikerjakannya dalam posisi duduk, pahalanya separuh. Maka orang pesan nasi lah, separuh aja cilainya, separuh. Tapi kalau memang dia betul-betul tidak mampu berdiri, mampunya berduduk, lalu dia sholat duduk, maka tidak mengurangi pahalanya, sama pahalanya seperti orang yang sholatnya berdiri. Nah, disitulah Allah maha bijak. Dan disitu pula kita kada kau mengakali. Ulun ya Allah nak kada kau berdiri pura-pura keramput nyawa Allah Ta'ala kepada kada kau berdiri. Koler benar aja kalau modus. Nah, modus. Nah, jadi untuk sholat wajib bagi yang mampu berdiri, rukunnya berdiri. Tapi untuk sholat sunnah, berdiri tidak termasuk bagian dari rukun, tapi termasuk bagian dari sunnah-sunnah sholat. Artinya, jika dia mampu berdiri untuk sholat sunnah, lalu dia kerjakan dalam posisi duduk, sholatnya sah, tapi nilai pahalanya setengah. Kecuali kalau memang bujur-bujur kada mampu berdiri. Nah, itu untuk sholat sunnah. Nah, sedangkan sholat fardu, rukun pertama adalah berdiri. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu, berdiri. Nah, kemudian yang kedua, niat. Yang kedua, niat. Ini unik susunannya. Biasanya
Biasanya para penulis buku itu meletakkan urutan pertama rukun itu selalu niat. Tapi di sini kenapa berdiri? Itu artinya niat itu dilakukan saat posisi berdiri. Di situ sudah terkandung isyarat. Niat itu dilakukan pada saat posisi berdiri. Artinya kan berdiri dulu. Di tempat sholat berdiri dulu, mbak sudah berdiri, dan berdiri itu udah masuk bagian dari rukun. Berdiri dulu baru berniat urutannya. Ini supaya mengantisipasi kalau niat dulu baru berdiri. Ini mengantisipasi perbedaan pendapat. Oke, kita bicara sedikit lebih luas. Walaupun masih seputar tentang sholat. Kapan niat sholat itu diletakkan di hati? Pertanyaannya begitu. Apabila niat itu diletakkan di hati, menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, di Subarang itu asrama lah. Asrama kalau andai kata seseorang hendak sholat maghrib, wudu dia di asrama, tapi bukan di kamar lah, kada kerannya di kamar. Kalau kita membawa ember ke kamar, yang penting asrama, berwudu. Saat berwudu, pikiran ini kan sudah fokus, aku nih hendak sholat maghrib. Saat wudu sudah seperti itu, dia pun berwudu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Ahmad, niat sholat nang saatnya berwudu itu itu sudah cukup, sehingga andai kata mbah wudu langsungnya ke musala, kada bersinggah-singgah, kada melakukan perbuatan yang tidak berhubungan dengan sholat, masuk ke dalam musala, langsung takbiratul ihram, umpat berjamaah, hanya mengandalkan niat yang ada saat wudu tadi. Ujar Imam Abu Hanifah, ujar Imam Ahmad bin Hambal, itu sudah cukup. Sudah cukup, boleh. Sedangkan menurut Imam Malik, jadi Imam Malik kesungsungan. Mun hendak juga berniatnya pas masuk ke lawang, sambil berjalan di lawang itu sudah ada niat, aku nih sholat maghrib berjamaah, langsung Allahu Akbar dengan niat yang ada di muka lawang. Jadi Imam Malik, nah itu boleh. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas madhab Syafi'i, niat itu mesti diandak antara hamzah dengan ra, Allahu Akbar. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i dan madhab Syafi'iyah. Belum saatnya niat saat wudu, belum saatnya niat sholat saat masuk melalui pintu, tapi niat itu mesti diletakkan, diperbaharui lagi saat Allahu Akbar. Nah, jelas kan? Jadi perbedaannya hanya maandaknya besungsung boleh kada. Ujar Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad boleh. Ujar Imam Malik boleh. Ujar Imam Syafi'i jangan. Jadi Imam Syafi'i rahatan kita mengucap antara hamzah dengan ra, Allahu Akbar. Demikian juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini satu riwayat sama dengan madhab Syafi'i, tapi riwayat yang satunya sama dengan madhab Maliki, madhab Hanafi. Mohon maaf. Itu perbedaannya. Persamaannya di mana? Sama-sama berniat, satu, sama-sama sholat. Nah, itu persamaannya. Kalau pang ribut membicarakan perbedaan, sekalinya kada sembahyang orang, nah itu nang kacaunya di situ. Nah, sekarang ini perlu kita jelaskan lah.
sebagian besar madhab fikih menganjurkan melafazkan niat. Mohon maaf tadilah, bisa ada papan tulisnya biar jelas. Tadi kada sampai ke sini. Kita biar jelas ya.